Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Psikologi Islam IAIN Kediri, mata kuliah Modifikasi Perilaku dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang punishment dan extension. Oke, untuk penjelasan yang pertama yaitu pengertian. Nah, punishment atau hukuman ialah suatu perbuatan yang kurang menyenangkan yang berupa tindakan yang diberikan kepada siswa secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan kesadaran dalam hati siswa untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi dengan tujuan untuk memperbaiki perbuatan siswa yang salah menjadi lebih baik. Seperti contoh, ada seorang ibu guru yang sedang menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam. Kemudian, ada salah satu siswa yang ramai yang mengakibatkan teman-temannya terganggu. Oleh sebab itu, guru tersebut memberikan hukuman kepada siswa yang ramai tersebut untuk menjelaskan apa yang dijelaskan oleh ibu guru tadi. Setelah diberikan hukuman itu, akhirnya siswa tersebut menjadi lebih diam dan mendengarkan materi apa yang disampaikan oleh ibu guru. Selanjutnya ada pengertian dari extension, disebut juga dengan permusnahan, yaitu salah satu teknik modifikasi perilaku yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Nah, pengertian dari extension itu merupakan teknik modifikasi perilaku dengan prinsip menghilangkan penguat dari perilaku. Sebuah perilaku bertahan karena adanya penguat dari perilaku, baik itu penguat positif maupun penguat negatif. Apabila penguat perilaku itu dihilangkan, maka akan terjadi kecenderungan menurunnya perilaku. Bentuk dari penerapan extension adalah dengan pengabaian atau pengacuhan perilaku yang ingin dilenyapkan. Nah, seperti contoh ada Raka yang selalu melompat-lompat di tempat duduknya sambil berteriak-teriak ketika saat ia ingin menjawab pertanyaan dari gurunya. Nah, perilaku itu dilakukan supaya mendapatkan perhatian semua orang di kelas. Sedangkan gurunya ingin mengubah perilaku Raka tersebut dengan cara tidak memberikan perhatian kepada Raka ketika ia bersikap berlebihan. Justru gurunya itu meminta Raka untuk menjawab pertanyaan ketika ia sambil duduk diam. Perilaku ribut yang dilakukan Raka tersebut tidak mendapatkan penguatan dari gurunya, sehingga diharapkan perilaku tersebut tidak berulang. Nah, kan extension itu sendiri teknik modifikasi dengan prinsip menghilangkan penguat dari perilakunya. Nah, perilaku yang dihilangkan dari Raka itu kan perilaku yang menjawab dengan perilaku melompat-lompat di tempat duduknya sambil berteriak-teriak. Nah, kemudian itu ingin dihilangkan oleh gurunya, ingin menghilangkan perilakunya itu dengan cara tidak memberikan perhatian. Gurunya itu tidak memberikan perhatian kepada Raka agar Raka itu dapat berperilaku menjadi lebih baik ketika menjawab pertanyaan dari gurunya itu tadi. Nah, bentuknya penerapan extension itu dari contoh di atas kan seperti gurunya itu mengabaikan apa yang dilakukan oleh Raka itu tadi, yang dia selalu menjawab pertanyaan sambil berteriak-teriak dan melompat-lompat itu tadi. Kemudian ada macam-macam punishment. Ada dua ya. Yang pertama itu punishment preventif, yaitu punishment yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran. Jadi maksud punishment preventif itu untuk mencegah jangan sampai terjadinya pelanggaran. Jadi hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses belajar masa pendidikan anak-anak itu bisa dihindarkan. Kemudian macam yang kedua itu ada punishment reprensif, yaitu punishment yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa,
atau tindakan yang diperbuat. Jadi, punishment reprensif ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. Ingat ya, bahwa dalam memberikan hukuman atau punishment yang diberikan itu bukan untuk membalas dendam kepada siswa, melainkan untuk memperbaiki tingkah laku siswa yang kurang baik menjadi ke arah yang lebih baik. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kerja extension. Cara untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan menghilangkan reinforcement yang mengikuti perilaku yang tidak diinginkan. Yang pertama, behavior, kedua, reinforcement, yang ketiga, extension. Penggunaan efektif dalam penghapusan ada 4. Yang pertama, menemukan pengukuh yang memelihara perilaku. Kedua, komunikasi jelas dan tegas. Yang ketiga, menjalankan prosedur ini cukup lama. Yang keempat, mengkombinasikan dengan prosedur lain. Kelebihan dan kekurangan punishment. Kelebihannya yang pertama, hukuman akan menjadikan perbaikan terhadap kesalahan murid. 2. Murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. 3. Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya. Kekurangannya, yang pertama, akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri. 2. Murid akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan ia suka berdusta karena takut dihukum. 3. Mengurangi keberanian anak untuk bertindak. Yang pertama, kelebihan dari extension. 1. Prosedur ini dikombinasikan dengan prosedur lain telah terbukti efektif diterapkan dalam berbagai macam situasi. Berlangsung cepat apabila dikombinasikan dengan penguatan perilaku yang diinginkan. 2. Prosedur penghapusan menimbulkan efek yang tahan lama. 3. Prosedur penghapusan tidak menimbulkan efek sampingan senegatif prosedur-prosedur yang menggunakan stimulus aversif. Kelemahannya, 1. Efek penghapusan biasanya tidak terjadi dengan segera dan tidak seketika terjadi. Perilaku sasaran tetap berlangsung sampai waktu tertentu. 2. Frekuensi dan intensitas sementara meningkat pada saat-saat permulaan penguatan tidak diberikan. Frekuensi dan intensitas perilaku sasaran cenderung bertambah. Oleh karena itu, memilih saat yang tepat untuk menghentikan pemberian penguatan sangat penting. 3. Perilaku-perilaku lain termasuk perilaku agresif sering timbul. Perilaku agresif disebabkan oleh kekecewaan tidak diperolehnya penguatan yang biasanya diperoleh. 4. Imitasi perilaku oleh orang lain pada permulaan penghapusan. Perilaku yang berulang-ulang timbul dan tidak mendapatkan perhatian yang berwenang oleh orang lain yang melihatnya disangka mendapatkan persetujuan. Akibatnya, perilakunya cenderung ditiru. Oke, selanjutnya adalah contoh untuk mengatasi masalahnya apa. Yang pertama, untuk mengatasi masalah anak yang hiperaktif. Yang kedua, untuk mengatasi masalah murid yang nakal di kelas. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah sehari-hari. Yang keempat, untuk mengatasi masalah pasien yang sakit kepala. Dan yang terakhir, untuk mengatasi masalah anak yang merengek.